Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan serial silsilah Nabi-Nabi di TV Peradaban. Baru Emirates Sabun Bidara Body Wash. Emirates Sabun Bidara Body Wash dengan ekstrak daun bidara pertama di Indonesia. Kandungan ekstrak daun bidaranya berfungsi untuk menyembuhkan jerawat, mencegah penuaan dini pada kulit, dan menghaluskan kulit kering. Pada episode ke-11 kali ini, kita akan mengupas lebih dalam tentang silsilah dan kisah Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi yang juga kita kenal sebagai anak dari Nabi Yakub alaihissalam dan merupakan nenek moyang dari salah satu suku dari 12 suku Bani Israel. Pada episode ini, kita juga akan singgung beberapa bagian dari kehidupan Nabi Yakub alaihissalam, dikarenakan Nabi Yusuf alaihissalam hidup sejaman dan hidup dalam lingkungan yang sama dengan Nabi Yakub dalam hubungan di keluarga sebagai anak dan bapak. Sehingga apa yang menimpa dalam hidup Nabi Yusuf sangat terkait dengan kehidupan Nabi Yakub yang tidak mungkin dihilangkan keterkaitan kisah hidupnya. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe, like, and share channel TV Peradaban, serta like dan share video lainnya dari kami. Dalam hasanah Islam, Nabi Yusuf alaihissalam memiliki keistimewaan yang dalam hal ini mungkin tidak dimiliki oleh beberapa Nabi Allah lainnya. Namanya diabadikan menjadi nama surat dalam Al-Quran dan kisahnya diceritakan secara runut dan detail dalam surat Yusuf tersebut. Dalam Al-Quran surat Yusuf tersebut juga terkandung pelajaran besar tentang keteladanan dan bagaimana tuntunan seorang ayah sangat baik dalam mendidik anak-anaknya, meskipun anak-anaknya melakukan kesalahan yang sangat fatal yang ditujukan oleh Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yusuf memiliki tempat yang agung dan istimewa di depan Nabi Yakub dikarenakan keluhuran budinya, dan hanya Yusuf dari 12 bersaudara laki-laki, anak-anak Nabi Yakub, yang mendapatkan amanah kenabian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping kami merujukkan kisah ini dari kitab Qasasul Anbiya karya Imam Ibnu Katsir seperti biasanya, kami juga merujukkan pada kitab Al-Mustafad min Qasasil Quran karya Dr. Abdul Karim Zaidan terbitan Muassasah Ar-Risalah Damaskus, dan tentu dari beberapa artikel yang mendukung. Nabi Yusuf alaihissalam dilahirkan di kota Haran, Mesopotamia, dan diutus oleh Allah sebagai Rasul untuk bangsa Mesir dan Bani Israel yang mendiami tanah Mesir dan Palestina, dan diperkirakan hidup antara tahun 1745 sampai 1635 sebelum Masehi. Sebagai anak Nabi Yakub alaihissalam, maka silsilah Nabi Yusuf alaihissalam adalah Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim bin Terah bin Nahor bin Seruh bin Rehu bin Feleh bin Eber bin Selah bin Arfaksad bin Sam bin Nuh. Al-Quran membuka kisah Nabi Yusuf dengan kisah Yusuf kecil yang menyaksikan 11 bintang, matahari dan bulan yang bersujud kepadanya dalam mimpinya, dan mimpi itu pun segera diceritakan kepada ayahnya Nabi Yakub alaihissalam. Yusuf membisikkan mimpi ini kepada ayahnya karena ia yakin akan kesempurnaan ilmu ayahnya dan kasih sayang sang ayah kepadanya, sehingga sekiranya mimpi tersebut akan menimpakan keburukan kepadanya, tentu ia akan mengalihkannya darinya. Saat mendengar mimpi Yusuf, Nabi Yakub mengingatkan agar Yusuf tidak menceritakan mimpinya kepada saudara-saudaranya, karena mungkin saja mereka tahu tafsir mimpi itu, lalu mereka dengki kepadanya. Nabi Yakub mengerti kelak Yusuf akan meraih kedudukan tinggi di dunia dan di akhirat, karena ayah dan seluruh keluarganya akan tunduk padanya dalam kedudukan itu, dan Nabi Yakub khawatir saudara-saudara Yusuf akan melakukan tipu daya.
Selama ini, saudara-saudara Yusuf merasa iri dan dengki kepada Yusuf dikarenakan mereka merasa bahwa Yakub ayah mereka lebih mencintai Yusuf dan saudaranya yang sekandung, yaitu Bunyamin. Dalam tafsirnya tentang surat Yusuf ayat 8 ini, Imam Ibnu Katsir menyebutkan bahwa anak-anak Nabi Yakub merasa bahwa ayah mereka telah melakukan kesalahan besar karena lebih mencintai Yusuf dan Bunyamin yang minoritas atau lemah dibandingkan dengan mereka yang mayoritas atau kuat. Dan puncak dari rasa iri dan dengki tersebut adalah mereka merencanakan pembunuhan terhadap Yusuf, agar setelah itu ayah mereka lebih menumpahkan perhatian dan kasih sayangnya kepada mereka. Akan tetapi, seorang di antara anak-anak Nabi Yakub tersebut mengusulkan untuk tidak membunuh Yusuf dan cukup membuang Yusuf ke dalam sumur agar ia dipungut musafir yang melintas di sekitar sumur. Dengan demikian, kalian bisa menyingkirkan Yusuf tanpa melakukan dosa pembunuhan satu jiwa yang tidak berdosa, dan akhirnya disetujui oleh saudara-saudara Yusuf yang lainnya. Al-Quran tidak menyebutkan nama saudara Yusuf yang mengusulkan pembuangan ke sumur tersebut. Dalam Qasasul Anbiya, Ibnu Katsir menuliskan bahwa menurut Imam Mujahid, ia adalah Syam'un atau Simeon. Sedangkan Imam As-Suddi menyebut bahwa ia adalah Yehuda atau Yahuda, dan Qatadah serta Ibnu Ishaq menyebutkan bahwa ia adalah anak tertua Nabi Yakub, yaitu Ruben. Dr. Abdul Karim Zaidan dalam kitabnya Al-Mustafad min Qasasil Quran menyebutkan bahwa mereka melakukan siasat jahat terhadap Yusuf ini dikarenakan mereka sudah mendengar berita tentang mimpi Yusuf. Untuk melaksanakan rencananya, mereka menemui ayah mereka yaitu Nabi Yakub dan memohon izin untuk mengajak Yusuf pergi untuk bermain dan menggembala ke padang pasir bersama mereka esok hari. Mereka berjanji akan menjaga Yusuf demi ayahnya. Mendengar permintaan anak-anaknya, Nabi Yakub merasa khawatir dan sedih. Khawatir Yusuf akan diterkam serigala, sedangkan kakak-kakaknya lalai dalam menjaga Yusuf. Tetapi akhirnya mereka berhasil meyakinkan Nabi Yakub untuk mengajak Yusuf pergi esok harinya. Esok paginya, mereka membawa pergi Yusuf. Sementara Nabi Yakub terus dirundung perasaan khawatir akan keselamatan Yusuf. Begitu mereka sudah jauh dan sudah tidak terlihat lagi oleh sang ayah, mereka langsung memperlakukan Yusuf secara hina, baik dengan ucapan atau perbuatan. Dan akhirnya mereka melaksanakan rencana jahat mereka terhadap Yusuf. Mereka pun melemparkan dan memasukkan Yusuf ke dalam sumur di tengah padang pasir yang saat itu airnya sedang surut. Pada saat inilah Yusuf mendapatkan wahyu dari Allah bahwa kelak engkau akan menceritakan perbuatan ini kepada mereka, sedang mereka tidak mengetahui. Dengan mendapatkan wahyu tersebut, maka ini juga sebagai jaminan bahwa Allah akan menyelamatkan Yusuf, dan pada saatnya nanti Yusuf akan menceritakan detail peristiwa ini kepada saudara-saudaranya dan ayahnya. Tetapi mereka tidak menyadari adanya pertolongan Allah tersebut. Setelah sukses memasukkan Yusuf ke dalam sumur, mereka pulang meninggalkan Yusuf. Mereka mengambil baju Yusuf dan melumurinya dengan darah domba, seolah bekas diterkam serigala. Petang harinya mereka pulang menemui Nabi Yakub ayah mereka sambil menangis, menceritakan karangan cerita yang sudah mereka siapkan. Mereka berkata, "Wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami, lalu dia dimakan serigala, dan engkau tentu tidak akan percaya kepada kami, sekalipun kami berkata benar." Mereka menemui Nabi Yakub saat sudah malam dan gelap, sehingga ayah mereka tidak bisa melihat kebohongan di wajah mereka. Dan kebohongan serta pengkhianatan mereka terhadap ayah mereka dan Yusuf sukses berjalan lancar. Mereka terus berusaha meyakinkan Nabi Yakub
bahwa mereka sangat mencintai Yusuf sehingga mereka tidak mungkin melakukan perbuatan keji terhadap Yusuf. Kemudian mereka menunjukkan baju gamis Yusuf yang sudah dilumuri darah palsu agar ayah mereka Nabi Yakub mempercayainya. Akan tetapi mereka lupa tidak merobek baju Yusuf. Nabi Yakub pun tahu anak-anaknya berbohong setelah melihat baju Yusuf yang masih utuh, karena tidak mungkin serigala menerkam Yusuf tanpa merobek bajunya. Nabi Yakub berkata, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dan lainnya, sejak kapan serigala berlaku bijak menerkam Yusuf tanpa mengoyak pakaian yang ia kenakan? Karena itu, Nabi Yakub menepis kebohongan mereka dengan berkata, sesungguhnya hanya kalian saja yang memandang baik urusan yang buruk ini, maka hanya dengan bersabar itulah yang terbaik bagiku, dan kepada Allah saja kami memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan. Saat berada di dalam sumur sendirian, datanglah melintas sekelompok musafir di dekat sumur tersebut. Saat hendak mengambil air dari sumur, betapa terkejutnya mereka karena ada anak muda sangat tampan di dalam sumur. Lantas musafir tersebut mengangkat Yusuf ke atas dan selanjutnya akan memperjualbelikan Yusuf kepada kafilah dagang yang akan melintas menuju negeri Mesir. Mereka menjual Yusuf kepada kafilah yang melintas hendak ke negeri Mesir dengan harga yang sangat murah karena mereka merasa tidak tertarik dan tidak membutuhkan keberadaan Yusuf. Setelah kafilah tersebut sampai di Mesir, mereka pun menjual Yusuf sebagai budak, dan akhirnya Yusuf dibeli oleh Kitfir. Ibnu Katsir menyebutkan nama yang membeli Yusuf adalah Istafir bin Ruhaib. Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Kitfir adalah seorang menteri raja urusan pangan di Mesir, seorang yang terhormat dan terpandang di Mesir. Ia memerintahkan istrinya untuk merawat Yusuf dan berkata kepadanya, berikanlah kepadanya tempat dan layanan yang baik, mudah-mudahan dia bermanfaat bagi kita atau kita pungut dia sebagai anak. Dalam kitab Qasasul Anbiya disebutkan, nama istri dari Kitfir tersebut adalah Ra'il binti Ramayil, sedangkan yang lainnya menyebut namanya adalah Zulaikha. Sepertinya nama Zulaikha adalah nama julukannya yang dikenal masyarakat Mesir. Kemudian Allah berikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di Mesir. Allah berikan anugerah kepada Yusuf dengan menyelamatkannya dari sumur, kemudian membuat hati seorang pemimpin Mesir yang membelinya menjadi sayang terhadapnya. Kemudian Allah ajarkan kepada Yusuf tentang takwil mimpi, yang kelak di kemudian hari dengan kemampuan takwil mimpi inilah Yusuf mampu menyelesaikan persoalan pangan negeri Mesir, hal yang menjadikannya terangkat derajatnya. Demikianlah dahsyatnya skenario Allah untuk Nabi Yusuf alaihissalam. Saudara-saudaranya membuangnya ke sumur agar Yusuf teraniaya, tetapi Allah angkat derajat Yusuf dengan menjadikannya anak angkat dari pemimpin Mesir yang sangat dihormati rakyat Mesir. Hal ini menjadi awal dari perubahan kehidupan Yusuf, dari seorang anak biasa saja dari negeri Kanaan dan dihinakan oleh saudara-saudaranya, menjadi seorang anak angkat dari pemimpin Mesir yang dihormati rakyat Mesir atas izin dan pertolongan Allah. Untuk kisah Yusuf selanjutnya terkait dengan fitnah besar yang menimpa Yusuf di Mesir sehingga menjatuhkannya di penjara Mesir, hingga Allah angkat lagi derajat Nabi Yusuf hingga pada puncak kebesaran dan kemuliaan, akan kita bahas pada bagian kedua insyaallah. Wallahu a'lam bis-shawab.